Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaiha Balkis Azahra, NIM 223141079, kelas 2C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Khalifatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tiga materi. Tiga materinya yaitu antara lain sejarah BK yang ada di Indonesia, selanjutnya tujuan dan fungsi BK atau bimbingan konseling, yang ketiga yaitu bimbingan konseling kelompok. Langsung saja, materi yang pertama yaitu sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Dibagi menjadi dua submateri, yaitu sejarah bimbingan konseling di Indonesia dan fase-fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Di Indonesia, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan mengalami perubahan nama pada kurikulum 1984. Semula disebut bimbingan dan penyuluhan atau BP. Bimbingan dan penyuluhan. Kemudian pada kurikulum 1994 berubah nama menjadi bimbingan dan konseling atau PK. PK mulai diresmikan di Sekolah Indonesia sejak berlakukan kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Subtema yang kedua yaitu fase-fase perkembangan bimbingan konseling yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan bimbingan konseling sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu ditandai dengan dengan taman siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara yang menanamkan nasionalisme di kalangan siswanya. Masa ini merupakan masa penjajahan Belanda dan Jepang, di mana bangsa Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia melalui pendidikannya. Yang kedua, pada dekade 40-an. Dalam bidang pendidikan ini, pada dekade ini lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikannya. Melalui pendidikan yang serba darurat diupayakan secara bertahap memecahkan masalah besar antara lain melalui pemberantasan buta huruf yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada dekade 50-an, bidang pendidikan menanggapi tantangan yang amat besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan kelatar-belakangan rakyat Indonesia. Kegiatan bimbingan pada masa ini lebih banyak tersirat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Selanjutnya di dekade 60-an, beberapa peristiwa penting dalam pendidikan pada dekade ini. Yang pertama yaitu ketetapan MPRS tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional. Yang kedua, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru 1964. Yang ketiga yaitu lahirnya kurikulum 1968 dan lahirnya jurusan bimbingan dan konseling di IKIP tahun 1963. Selanjutnya di dekade 70-an, dalam dekade ini bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas, sistem dan pelaksanaannya. Pembangunan pendidikan terutama diarahkan kepada pemecahan masalah utama pendidikan. Yang pertama yaitu pemersatu kesempatan belajar, yang kedua mutu, yang ketiga relevansi, yang keempat efisiensi. Pada dekade ini bimbingan dilakukan secara konseptual maupun secara operasional. Yang selanjutnya pada dekade 80-an, pada dekade ini bimbingan diupayakan pemantapan, terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Beberapa upaya dalam pendidikan yang dilakukan dalam dekade ini yaitu yang pertama, penyempurnaan kurikulum,
Yang kedua, penyempurnaan seleksi mahasiswa baru. Yang ketiga, profesionalisasi tenaga pendidikan dalam berbagai tingkatan dan jenis. Yang keempat, penataan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu pelaksanaan wajib belajar. Yang keenam yaitu pembukaan universitas terbuka. Yang ketujuh yaitu lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional. Selanjutnya menyongsong era lepas landas. Pada era lepas landas mempunyai makna sebagai tahap pembangunan yang ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatannya sendiri, khususnya dalam aspek ekonomi. Ciri kehidupan lepas landas ditandai dengan keberadaan dan perkembangan atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri. Pada ciri manusia lepas landas adalah manusia yang mandiri secara utuh dengan 3 kata kunci, yaitu mental, disiplin, dan integrasi nasional, yang diharapkan terwujud dan kemampuannya menghadapi tekanan-tekanan zaman baru yang berdasarkan peradaban komunikasi dan informasi. Yang ke-8 yaitu bimbingan berdasarkan Pancasila. Sebagai bangsa, Pancasila menuntut bangsa Indonesia mampu menunjukkan ciri-ciri kepribadiannya di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Maka dari kegiatan-kegiatan bimbingan di Indonesia tidak lepas dari Pancasila. Materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Di materi ini terdapat 4 submateri. 4 submaterinya diantara lain, yang pertama, fungsi bimbingan dan konseling Islam. Tujuan bimbingan dan konseling Islam. Fungsi dan bimbingan konseling secara umum, serta tujuan bimbingan dan konseling secara umum. Fungsi bimbingan dan konseling Islam. Ada 4 fungsi, yaitu fungsi preventif, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu fungsi kuratif atau korektif, membantu individu memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Yang ketiga yaitu fungsi preservatif. Preservatif yaitu membantu individu agar situasi yang semula tidak baik menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu fungsi developmental atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan suatu kondisi atau mengembangkan atau mengendalikan suatu kondisi yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling Islam. Tujuan bimbingan konseling Islam memiliki 4 fungsi. 4 tujuan, yaitu untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa serta mental. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu untuk menghasilkan kecerdasan rasa emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, serta kasih sayang. Yang terakhir, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual atau ibadah pada diri sendiri. Selanjutnya di subtema yang ketiga yaitu fungsi bimbingan konseling secara umum. Fungsi bimbingan dan konseling secara umum yaitu yang A. Fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi fasilitas, dan fungsi pemeliharaan. Yang keempat, subtema yang keempat yaitu tujuan bimbingan konseling secara umum. Tujuannya, pemahaman mengarah pada peningkatan kapasitas untuk lebih memiliki kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan. Yang kedua,
Berhubungan dengan orang lain bertujuan untuk membantu dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri bertujuan untuk lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak. Yang keempat yaitu penerimaan diri. Bertujuan untuk mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kemampuan menjelaskan pengalaman yang menjadi objek kritik diri dan penolakan. Yang kelima yaitu pencerahan. Bertujuan untuk membantu klien mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi lagi. Yang keenam yaitu pendidikan psikologi yang bertujuan untuk membantu atau menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. Yang ketujuh yaitu perubahan tingkah laku yang bertujuan untuk mengganti pola tingkah laku yang merusak. Yang kedelapan yaitu restitusi. Restitusi bertujuan untuk membantu kita membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak. Yang kesembilan yaitu perubahan sistem. Bertujuan untuk memperkenalkan perubahan dengan cara beroperasinya sistem sosial. Yang ke-10 yaitu penguatan, bertujuan untuk mengontrol kehidupannya. Selanjutnya di materi yang terakhir yaitu materi bimbingan konseling kelompok. Materi bimbingan konseling kelompok memiliki 5 submateri. Submaterinya diantara lain yaitu pengertian konseling dan konseling kelompok. Yang kedua, tujuan konseling kelompok. Yang ketiga yaitu manfaat dan keterbatasan konseling kelompok. Yang keempat, struktur konseling kelompok. Yang kelima yaitu tahapan konseling kelompok. Yang pertama, pengertian konseling dan konseling kelompok. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari kata counsel yang diambil dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti bersama atau berbicara bersama-sama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Sedangkan konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama yang disebut klien dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok tersebut. Yang kedua yaitu tujuan konseling kelompok. Menurut Dewa Ketut Sukardi 2002-49 dalam buku Nata Wijaja R, konseling kelompok, konsep dasar dan pendekatan tujuan konseling kelompok meliputi 1. Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Yang keenam yaitu mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Selanjutnya submateri yang ketiga yaitu manfaat dan keterbatasan konseling kelompok. Menurut George dan Kristiani 1981 halaman 205 terdapat berbagai keuntungan memanfaatkan kelompok sebagai proses
belajar, dan upaya membantu klien dalam pemecahan masalahnya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, efficient. Konselor dapat memberikan pelayanan kepada lebih banyak klien. Yang kedua, konseling kelompok memberikan konteks sosial antar pribadi yang ada di dalam bekerja pada masalah antar pribadi. Yang ketiga, yaitu klien memiliki kesempatan untuk mempraktekkan perilaku baru. Yang keempat, memungkinkan klien untuk menempatkan masalah mereka dalam perspektif dan untuk memahami bagaimana mereka serupa dan berbeda dari orang lain. Yang kelima, klien membentuk sistem pendukung satu sama lain. Yang keenam, klien mempelajari keterampilan komunikasi interpersonal. Yang ketujuh, klien diberi kesempatan untuk memberi serta menerima bantuan. Keterbatasan konseling kelompok adalah sebagai berikut. Setiap klien perlu berpengalaman konseling individual, baru bersedia memasuki konseling kelompok. Jadi individu dulu, baru kelompok. Yang kedua, konselor akan menghadapi masalah lebih kompleks pada konseling kelompok dan konselor secara spontan harus dapat memberi perhatian pada setiap klien. Yang ketiga, kelompok dapat berhenti karena masalah proses kelompok. Yang keempat, kekurangan informasi individu yang mana yang lebih baik ditangani dengan konseling kelompok dan yang mana sebaiknya ditangani dengan konseling individual. Yang kelima, seseorang sulit percaya kepada anggota kelompok. Akhirnya, perasaan, sikap, nilai, dan tingkah laku tidak dapat dibawa ke situasi kelompok. Selanjutnya pada subtema yang keempat yaitu struktur konseling kelompok. Struktur konseling kelompok dibagi menjadi 4 yaitu jumlah anggota kelompok, sifat kelompok, homogenitas kelompok, dan waktu pelaksanaan. Jumlah anggota kelompok. Konseling kelompok umumnya beranggota berkisar antara 4-12 orang. Berdasarkan hasil berbagai penelitian, jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang tidak efektif karena dinamika kelompok yang kurang hidup Sebaliknya, jika jumlah klien melebihi 12 orang dan terlalu besar untuk konseling karena terlalu berat dalam mengelola kelompok. Selanjutnya, homogenitas kelompok. Apakah kelompok dibuat homogen atau heterogen? Tidak. Ada ketentuan yang pasti soal homogenitas keanggotaan suatu konseling kelompok. Penentuan homogenitas keanggotaan kelompok ini disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok. Selanjutnya, sifat kelompok. Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Terbuka jika pada suatu dapat menerima anggota baru dan dikatakan tertutup jika keanggotaan tidak memungkinkan adanya anggota baru. Pertimbangan penggunaan keanggotaan terbuka dan tertutup bergantung kepada keperluan. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaannya. Lama waktu pelaksanaan konseling kelompok sangat tergantung kepada kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh kelompoknya. Secara umum, konseling kelompok yang bersifat jangka pendek short term group counseling membutuhkan waktu pertemuan antara 8-20 pertemuan. Dengan frekuensi pertemuan antara 1-3 kali dan seminggunya dan durasinya antara lain 6-9 setiap pertemuannya. Submateri yang kelima yaitu tahapan konseling kelompok. Di sini ada 6 tahapan konseling kelompok. Pra-konseling, permulaan, transisi,
tahap kerja, tahap akhir, dan pasca konseling. Prakonseling tahap prakonseling dianggap sebagai tahap persiapan atau pembentukan kelompok. Tahap yang kedua yaitu permulaan. Tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Yang ketiga yaitu transisi. Tahap ini disebut prayitno sebagai tahap peralihan. Hal umum yang sering kali muncul pada tahap ini adalah terjadinya suasana keseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya yaitu tahap kerja. Tahap ini dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, konselor. Tahap akhir. Tahap ini adalah tahapan di mana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari kelompok. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pasca konseling. Jika proses konseling telah berakhir, sebaiknya konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Baik, terima kasih. 3 materi penjelasan singkat, 3 materi yang sudah kita bahas. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau kesalahan kata atau kesalahan ketikan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.